biasakan. Sebelum kita sholat diperintah bersih badan, mandi, wudu. Diperintah bersih pakaian, diperintah bersih tempat, diperintah pulang bersih perasaan dengan berharum-harum. Man tabarihu zada aqluh. Imam Syafi'i berkata, siapa harum baunya, akalnya meningkat. Kan disuruh begitu sebelum menghadap Allah, segar. Serba sehat. Kalau begini fikih ini mengatur supaya suci tempat, suci pakaian, suci badan. Tasawuf juga menyuruh kita sebelum ibadah lebih dulu istighfar, minta ampun kepada Allah. Disuruh sebelum ibadah tabarri minal hawli wal quwwah, kita berlepas daripada daya upaya kita dengan bacaan tabarri minal hawli wal quwwah, yaitu bismillah. Setiap pekerjaan baik disuruh awalnya bismillah. Selain daripada bismillah dibaca itu pahala mutaba'ah, isinya ini adalah tabarri minal hawli wal quwwah. Artinya kita itu masuk ke dalam sesuatu kebaikan adalah dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sendirian kita. Bismillah, bi kana makan wa bi yakunu ma yakun. Bismillah. Apalagi dengan sambungan Rahmanir Rahim. Kalau orang diberi ma'rifatullah cuma dengan bismillah, itu disebut oleh ulama ahlinya masih kurang lagi ma'rifatnya. Karena hanya dia tahu ini adalah anugerah Allah, dia tahu cuma ini adalah bantuan Allah, begitu aja. Lalu isim Allah ini masuk di otak, masuk di mana-mana di badannya itu. Hanya ma'rifat, tapi belum punya akhlak. Tetapi cukup sudah, cuma belum sempurna, matinya cukup. Kalau al-akmalnya ditambah ar-rahmanir rahim. Jadi kalau orang mau sempurna ma'rifatnya sesudah bismillah, tambah lagi bacaan lidahnya ar-rahman ar-rahim. Kalau sudah bismillah, ba awal, ba awal, ba itu ada barisnya, baris ba itu adalah kasrah. Apa hikmahnya ba itu baris kasrah? Coba lihat, baris kasrah itu di atas sedikit, atasnya kemudian menurun, kan kasrah begitu. Laksana orang di liang lahat, kepalanya tinggi sedikit kemudian menurun sampai kakinya, seperti itu barisnya kasrah bi. Artinya baris bi ini, ba ini di bawah menunjukkan makhluk manusia ini adalah orangnya berbaring. Apa arti berbaring? Ini disebut dinyatakan oleh barisnya sin, bis. Apa itu sin barisnya? Sakna, sukun. Apa arti sukun? Ujar orang kampung, mati. Ba sin kasrah mati bis. Mintukan bahari baija. Sin mati, sin mati, sin mati. Artinya makhluk itu tadi mati. Kalau sudah mati, lihat sambungannya sin, mim. Mim itu pakai lubang. Apa arti lubang? Lubang kubur. Orang mati masuk lubang kubur. Kalau sudah masuk lubang kubur, tidak bisa dilihat lagi. Yang nampak, yang zahir siapa? Sambungan bismi apa? Allah. Itu yang zahir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Huwa awwalun huwa akhirun huwa zahirun huwa batinun huwa awwalun huwa
sayang mata kalau bisa melihat, cuma iman yang melihat. Yang zahir Allah. Tapi kalau Allah saja yang zahir, lihat sifatnya ganas, kering, seperti kayu kering, keras. Kalau hanya bismillah, tapi kalau disambung ar-Rahman ar-Rahim, kasih dan sayang, maka inilah penentuan sempurna dan tidaknya. Sudah kenal akan Allah, apa akhlaknya? Kalau sudah orang arif berakhlak Rahman dan Rahim, baru sempurna. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Langit berbangga-bangga dengan bumi, katanya langit. Bumi berbangga-bangga dengan langit. Langit berbangga-bangga dengan bumi, sama-sama. Bilangnya langit, bumi, saya mulia daripada kamu. Apa dalil? Matahari di mana? Ada di dalam saya. Bulan di mana? Ada di dalam saya. Bintang di mana? Ada di dalam saya. Malaikat di mana? Ada di dalam saya. Surga di mana? Ada dalam saya. Aras, kursi, lauhul mahfuz ada di mana? Di saya. Katanya bumi. Katanya bumi. Nabi-nabi itu, rasul-rasul itu, aulia-aulia itu, sulahan-sulahin itu ada di mana? Diam langit. Rasulullah afdalul khalqi alal itlaq itu di mana dia lahir? Apa di langit? Apa di tempat saya? Katanya bumi. Sindam langit, kalah langit. Rasulullah itu mengajarkan risalahnya di mana? Apa di atas langit? Apa di bumi? Kalah lagi langit. Rasulullah wafat ditanam di mana? Apa di langit? Apa di tempat saya? Katanya bumi. Kalah lagi langit. Langit mohon karena kekalahan, mohon kepada Allah. Amman yujibul muttarra idza da'a. Orang yang sudah terlalu hancur ini, dia langsung minta kepada Allah, ya Allah syarifna binabina Muhammad SAW. Saya minta kemuliaan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Ini urija bihi SAW ila sama. Lalu Rasulullah SAW itu tadi dinaikkan ke atas langit. Itu namanya sababul mi'raj. Ma huwa sabab fil mi'raj? Ini ada sababnya. Dalilnya mi'raj dalam Al-Quran, wan najmi idza hawa. Rasulullah SAW lebih daripada najmi. Apabila turun, mana bisa disebut turun kalau ada naik dulu. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu shadidul quwa dhu marratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausain aw adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Minta kepada Allah karena kekalahan. Ya Allah, yang dibanggakannya oleh bumi itu, ya Allah, mohon dinaikkan. Ujar Habib Ali, wa tasharrafatis samawati wal wa man fihin bi nuri dzalika siraj. Wa tasharrafatis samawati wa tasharrufus samawati wa man fawqahun. Wa tasharrufus samawati wa man fawqahun bi isyraqi nuri dzalika siraj. Laqad araja al-habib sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma'ahu al-amin sayyidina Jibril ila حضرة الملك الجلال مع التشريف والتبجيل فما من سماء ولجها
إلا وبادره أهلها بالترحيب والتكريم والتأهيل sampai kepada tashhadu fiha dzatu lidzat. Ini fal sudah. Kalau disebut tashhadu fiha dzat lidzat fal, kada bisa disyarahkan, kada bisa di macam-macam ini. Ini bahaya kalau disyarahkan itu. Tashhadu fiha dzatu lidzat wa tatalaqa awadifar rahamat wa sawabi'al fuyud bi'adil khudu'i wal akhbat. Nah itulah Rasulullah SAW tadi, rahmatan lil alamin. Karena beliau itu sampai kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan hanya bismillah. Orang yang ma'rifat tikas bismillah, lihat dia pasti ada sifat kering seperti kayu kering, keras. Tapi kalau sudah sampai Rahman Rahim ini nempel, takhalluq bi akhlaqir Rahman, maka dia Masya Allah luar biasa. Dia sakit orang sudah pada nangis semua, apalagi dia meninggal. Sampai guru-guru kita itu menyatakan tidak betul ma'rifat seseorang kepada Allah terkecuali dia bersifat dengan kasih dan sayang, tidak bersifat buas dan ganas, tidak seperti kayu yang kering. Harus ada kayu yang di dalamnya siraman air. Di mana ada daun di situ ada air, di mana ada jangking di situ ada air. Setiap kayu yang ada air di dalamnya lembut, artinya tidak terlalu keras. Maka Nur Muhammad SAW itu adalah misra di mana-mana, laksana misranya air di dalam tumbuh-tumbuhan. Begitu.